Pernahkah kalian merasa aneh? Setiap kali pejabat bicara tentang pembangunan, selalu ada kalimat yang sama. Ini semua berkat uang pajak rakyat. Pajak, pajak, dan pajak. Seolah bumi, laut, dan gunung-gunung yang penuh emas itu tidak pernah ada. Lalu datanglah satu suara, bernama Purbaya. Ia tak berteriak, tapi pertanyaannya mengguncang. Kalau semua dari pajak, lantas uang hasil tambang, minyak, gas, dan emas kita kemana? Pertanyaan sederhana, tapi tajam. Menembus tebalnya laporan keuangan negara dan selimut kata pembangunan. Mungkin, bangsa ini bukan kekurangan uang, tapi kekurangan kejujuran menjelaskan siapa yang sebenarnya menikmati hasil bumi Indonesia. Selamat datang di Kisah Purbaya Menyenggol Puan. Cerita tentang pajak, tambang, dan logika rakyat yang tak bisa lagi dibohongi. Pembangunan ini semua berkat uang pajak rakyat. Kalimat itu terdengar megah di televisi, sering diucapkan dengan senyum penuh keyakinan. Tapi rakyat yang mendengar, hanya bisa manggut-manggut sambil berpikir. Loh, bukannya kita juga punya minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan segala macam hasil bumi? Tapi anehnya, yang selalu disebut hanya pajak rakyat. Seolah tanah yang disedot tiap hari, laut yang dikuras tiap minggu, dan gunung yang digali tiap bulan tak pernah punya peran apa-apa. Pemerintah bicara soal bendungan, jalan tol, sekolah, dan gaji ASN, semuanya katanya dari pajak. Tapi coba bayangkan, rakyat yang bayar pajak itu siapa? Pedagang kecil yang tiap hari potong PPN, karyawan yang gajinya disisir PPh, petani yang beli pupuk, nelayan yang beli solar, semua kena pajak. Sementara tambang raksasa di ujung negeri sana, yang tiap hari mengirim truk emas dan batu bara ke luar negeri, entah kenapa, namanya jarang disebut. Semua dari pajak katanya, tapi yang menggali bumi siapa? Yang membayar royalti berapa? Yang menikmati hasilnya siapa? Mungkin, kata pajak, sekarang bukan lagi soal kewajiban warga negara, tapi tameng paling rapi untuk menutupi cerita yang lebih besar. Cerita tentang negeri kaya sumber daya, tapi miskin transparansi. Dan di sanalah ironi dimulai. Rakyat disuruh bersyukur atas jalan tol yang ia bangun sendiri. Sementara hasil bumi yang katanya milik bersama, entah mengalir kemana. Di tengah riuh tanya soal kemana perginya uang negara, muncullah jawaban yang terdengar resmi, tapi tak menenangkan. Uangnya dipakai untuk bayar guru, TNI, pembangunan bendungan, semuanya menggunakan uang pajak. Kalimat itu diucapkan dengan yakin. Tapi rakyat yang mendengar, tak semua bisa menelan bulat-bulat. Karena di warung kopi, obrolan rakyat justru lebih masuk akal. Kalau semua pakai uang pajak, lantas hasil bumi kita buat siapa? Minyak, emas, batu bara, nikel, gas, itu kan juga uang rakyat, cuma bentuknya belum dicetak. Di situ muncul nama Purbaya. Ia bukan sedang marah, tapi bertanya dengan logika sederhana yang sulit disangkal. Kalau semua dari pajak, hasil bumi dikemanakan? Kenapa rakyat disuruh bangga membiayai negaranya sendiri? Padahal negeri ini sudah kaya bahkan sebelum pajak pertama kali dipungut. Pertanyaan itu bukan sekadar menyentil, tapi menamparkan pelan dengan kesadaran bahwa di balik semua slogan pembangunan, ada kenyataan yang janggal. Negara seolah hidup dari uang rakyat kecil, sementara hasil kekayaan alam dikuasai segelintir pihak besar. Tapi beginilah gaya bicara para pejabat. Ketika bicara pajak, mereka seperti pahlawan. Ketika bicara tambang, mereka mendadak pelupa. Dan disitulah rakyat mulai sadar. Kadang bukan uang yang hilang, tapi rasa malu untuk menjelaskan kemana uang itu sebenarnya pergi. Di tengah debat soal pajak dan pembangunan, suara Purbaya terdengar seperti petir yang tak memekakkan telinga, tapi menyadarkan pikiran. Kalau semua dari pajak, katanya pelan, lalu uang hasil bumi kemana? Emas, batu bara, minyak, gas, itu semua kekayaan negeri. Masa semuanya hilang tanpa jejak laporan? Pertanyaan sederhana, tapi justru di situ letak bahayanya. Karena yang sederhana seringkali paling sulit dijawab. Rakyat kecil yang tak punya gelar ekonomi pun tahu, kalau negara ini tak cuma hidup dari pajak. Ada ratusan tambang yang aktif. Ada kapal tanker yang berlayar setiap hari membawa hasil bumi ke luar negeri. Tapi yang sampai ke telinga rakyat hanyalah, terima kasih sudah bayar pajak, pembangunan ini berkat kalian. Padahal, kalau logikanya dibalik, harusnya rakyat juga bisa bilang, terima kasih,
Karena hasil bumi kami, pejabat bisa bangun kantor megah dan jalan tol mahal. Tapi rupanya di negeri ini, akal sehat sering dianggap kurang ajar. Kalau mulai mempertanyakan kemunafikan sistem, Purbaya tidak sedang melawan, ia hanya sedang bertanya dengan nalar yang jujur. Kenapa kita selalu dipaksa bangga membayar sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki sejak lahir? Di dunia politik, pertanyaan logis sering dianggap provokasi. Tapi di dunia rakyat kecil, justru itu satu-satunya cara untuk tetap waras di tengah absurditas birokrasi. Di negeri ini, harta bumi tak benar-benar hilang. Ia hanya terkubur, bukan di perut gunung, tapi di tumpukan notulen rapat, laporan investasi, dan lembar persetujuan yang hanya dibaca segelintir orang. Setiap tahun, para pejabat berkumpul di ruang ber-AC, dengan layar penuh angka dan grafik. Mereka bicara tentang potensi sumber daya, divestasi saham, royalti negara, dan investasi strategis. Kata-kata besar itu berputar di udara, tapi tak satu pun menjelaskan berapa liter minyak, berapa ton emas, atau berapa miliar dolar yang benar-benar masuk ke kas negara. Di luar gedung itu, rakyat masih bertanya hal yang sama. Kapan jalan di desaku diaspal? Kapan harga pupuk normal lagi? Ironis, bukan? Di satu sisi, negara ini disebut kaya raya. Di sisi lain, rakyatnya disuruh sabar karena anggaran terbatas. Mungkin anggaran itu memang terbatas, karena yang tak terbatas hanyalah rapat. Rapat membahas sumber daya, rapat membahas hasil tambang, rapat membahas cara menjelaskan kepada rakyat tanpa benar-benar menjelaskan apapun. Harta bumi terkubur di sana, di meja-meja panjang dengan mikrofon mahal, di laptop pejabat yang penuh file rahasia negara, dan di laporan keuangan yang disusun bukan untuk dibaca rakyat, tapi untuk membuat rakyat percaya bahwa semuanya terkendali. Tapi tak ada yang bisa mengubur pertanyaan, seperti tak ada yang bisa menutup bau tanah yang digali terlalu dalam. Karena cepat atau lambat, kebenaran tentang hasil bumi negeri ini akan muncul ke permukaan. Dan ketika itu terjadi, rapat tak lagi cukup untuk menutupinya. Sebab rakyat sudah mulai melek, dan yang melek tak bisa lagi dibutakan oleh presentasi PowerPoint. Di televisi, mereka bilang, pembangunan terus berjalan berkat pajak rakyat. Di baliho, mereka tulis, terima kasih telah taat membayar pajak. Bersama kita membangun negeri. Indah, bukan? Tapi coba tengok lebih dalam. Di balik kata pembangunan itu, ada ilusi yang halus. Seolah kemajuan negeri ini berdiri murni di atas keringat rakyat kecil. Padahal tambang-tambang kita tak pernah berhenti beroperasi. Kapal pengangkut minyak tak pernah berhenti berlayar. Dan truk batubara melintas siang malam tanpa jeda. Ironinya, rakyat disuruh bangga karena bisa membangun negaranya sendiri. Padahal tanah tempat mereka berpijak sudah lebih dulu dibangun oleh alam yang kaya raya. Tapi cerita itu disembunyikan di balik narasi indah. Negara tumbuh karena pajak rakyat. Rakyat pun ikut bangga. Meski tak sadar, mereka membayar dua kali. Sekali, saat mereka membeli beras, bensin, atau pulsa, semuanya kena pajak. Dan sekali lagi, saat kekayaan alam yang seharusnya jadi milik bersama, dikuasai oleh segelintir nama di balik perusahaan raksasa. Itulah ilusi terbesar. Rakyat diminta jujur bayar pajak, tapi negara tidak jujur menjelaskan kemana hasil tambang dibawa. Mungkin, kata pembangunan, kini hanya topeng yang dipakai untuk menutupi keretakan moral. Rakyat bekerja keras, pejabat bicara keras, tapi yang menikmati hasilnya tetap sama. Dan disitulah ilusi itu tumbuh subur. Seperti gedung tinggi di atas tanah longsor, kokoh di luar, tapi rapuh di dalam. Di panggung politik, kata-kata adalah alat sulap. Dengan satu kalimat manis, hal yang rumit bisa terdengar sederhana. Dan hal yang pahit bisa terasa patriotik. Uang pajak digunakan untuk membangun negeri. Kalimat itu kedengarannya indah, bahkan suci. Tapi coba ubah sedikit nadanya. Uang tambang digunakan untuk bayar utang. Rasanya langsung berubah, bukan? Disinilah permainan itu berlangsung. Bahasa menjadi perisai. Kata-kata menjadi parfum untuk menutupi bau busuk kebijakan yang tak beres. Di televisi, pejabat bicara dengan nada lembut, penuh senyum dan keyakinan. Tapi di belakang layar, mereka lebih sibuk menghitung angka daripada memahami makna. Mereka pandai memilih kata, agar rakyat tetap tenang, agar publik tetap percaya, bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi bahasa manis tak bisa menutupi fakta getir.
Negeri ini kaya raya, tapi hidupnya seperti pengontrak di rumah sendiri. Purbaya pernah berkata dengan nada datar. Kalimat pejabat itu seperti gula di teh basi, manis di bibir, tapi tetap membuat enek. Dan memang benar, di panggung politik, yang paling berbahaya bukanlah kebohongan, tapi kebenaran yang diucapkan dengan cara menyesatkan. Rakyat diberi cerita yang utuh di permukaan, tapi di bawahnya penuh tanda bintang kecil. Syarat dan ketentuan berlaku, maka jangan heran jika bangsa ini terlihat maju di spanduk, tapi tersendat di dapur rakyatnya sendiri. Karena di negeri yang kata-katanya terlalu manis, kebenaran sering terasa pahit, dan justru karena itulah, jarang sekali disajikan di depan umum. Rakyat kecil memang jarang punya panggung, tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, logika yang jujur dan tawa yang pahit. Di warung kopi, di pinggir jalan, di sela nasi bungkus dan rokok eceran, mereka membahas ekonomi negara dengan gaya yang tak bisa ditemukan di ruang DPR. Aku beli bensin, bayar pajak. Aku beli beras, bayar pajak. Aku beli mie instan, bayar pajak juga. Lalu satu orang nyeletuk pelan. Tapi tambang emas di sebelah sana, gratis buat siapa? Mereka pun tertawa, bukan karena lucu, tapi karena kalau tidak tertawa, mungkin mereka sudah marah. Di kampung, ada jalan rusak bertahun-tahun. Tapi di TV, pejabat bilang pembangunan merata. Di desa, pupuk langka dan mahal. Tapi di laporan resmi, ketahanan pangan meningkat. Rakyat tak butuh statistik. Mereka cukup melihat isi dompet dan harga cabai untuk tahu kebenaran. Dan disitulah letak kebijaksanaan rakyat. Mereka tak perlu kuliah ekonomi untuk paham ketidakadilan. Mereka tahu, yang disebut uang negara itu sebenarnya uang mereka juga, tapi selalu dipakai untuk kepentingan yang tak pernah mereka rasakan. Jadi mereka memilih tertawa, sambil menyeruput kopi pahit dan berkata pelan, negara ini aneh, ya, kaya sumber daya, tapi miskin rasa malu. Tawa itu pelan, tapi berbahaya, karena dari situlah kesadaran lahir. Dan kesadaran rakyat kecil, selalu jadi mimpi buruk bagi mereka yang terbiasa hidup dari kebohongan besar. Setiap bangsa punya cermin, tapi cermin negeri ini sudah terlalu lama berdebu, hingga kita lupa wajah asli kita sendiri. Kita sering membanggakan pembangunan, tapi jarang bertanya, siapa yang sebenarnya kita bangun, rakyatnya, atau egonya. Kita bicara soal pajak dengan suara lantang, tapi berbisik saat membahas hasil tambang. Kita menagih kejujuran dari rakyat kecil, tapi menutup mata saat korporasi besar menyembunyikan kekayaannya. Purbaya tak pernah ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin negeri ini berhenti pura-pura. Karena sekuat apapun ekonomi tumbuh, ia tak akan pernah kokoh di atas kebohongan. Mungkin, bangsa ini tidak benar-benar miskin uang, hanya miskin penjelasan. Mungkin, negara ini tidak kekurangan tambang, hanya kekurangan nyali untuk jujur pada rakyatnya. Dan mungkin, kata pembangunan terlalu sering dijadikan mantra, sampai lupa bahwa yang perlu dibangun pertama kali adalah keadilan. Di akhir cerita, Purbaya hanya menatap jauh, lalu berkata pelan, kita tak butuh pejabat yang pandai bicara. Kita butuh pemimpin yang berani menjawab. Layar boleh gelap, musik boleh berhenti, tapi pertanyaan itu tetap menggantung di udara. Kalau semua dari pajak, maka hasil bumi kita, untuk siapa? Hening beberapa detik, dan mungkin, di keheningan itulah, bangsa ini akhirnya mulai bercermin. Tidak ada yang lebih berbahaya dari rakyat yang mulai berpikir. Karena ketika mereka mulai menghitung, angka-angka di laporan pemerintah mendadak tak lagi masuk akal. Mereka mulai sadar, bahwa kekayaan negeri ini bukan hanya yang dipajaki, tapi juga yang disembunyikan. Pajak memang kewajiban, tapi kejujuran adalah hak rakyat yang paling dasar. Negeri ini tidak butuh rakyat yang selalu percaya. Ia butuh pemimpin yang bisa dipercaya. Sebab tanpa kejujuran, pembangunan hanyalah panggung teater yang megah, dengan aktor berjas, naskah indah, dan rakyat sebagai penonton setia yang tak pernah dapat tepuk tangan. Purbaya mungkin hanya satu suara kecil di antara gemuruh propaganda besar, tapi justru dari suara kecil itulah lahir pertanyaan besar. Kapan negeri ini berhenti memuji diri sendiri, dan mulai jujur pada rakyatnya? Mungkin jawabannya bukan di gedung tinggi, bukan di ruang rapat, tapi di hati rakyat yang mulai berani bertanya. Dan ketika rakyat mulai bertanya dengan tenang, tak ada kekuasaan yang bisa tidur dengan nyenyak. Hening sejenak, karena sejarah selalu dimulai dari satu kalimat sederhana.
Tunggu dulu, ini masuk akal nggak?